Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di chapter ke-8 dan di hari ke-8 ini nanti kita akan belajar jenis-jenis soal structure TOEFL yang cara mengerjakannya cukup mudah, teman-teman, yaitu dengan menemukan gandengan katanya, nanti teman-teman bisa mencarikan satunya lagi. Jadi gandengan satunya lagi. Jadi di dalam soal structure TOEFL ada bab namanya paired words atau gandengan kata ya. Yang mana nanti kalau ada kata A, maka teman-teman carikan kata B di pilihan ganda. Atau sebaliknya, kalau ada kata B, maka carikan kata A, gitu ya. Nah, untuk gandengan kata yang pertama, itu ada di keluarganya conjunction atau kata hubung, teman-teman. Dan semua conjunction yang punya gandengan itu semuanya dari keluarganya fanboys ya, ada 4. Yang pertama ada but, biasanya ada kata also sebelumnya. Maksudnya setelahnya ya, maaf. Nah, but also itu gandengan sebelumnya biasanya ada not only. Jadi not only but also. Nah, kemudian contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang aktor. Nah, biasanya yang dihilangkan salah satu ya, teman-teman. Biasanya not only-nya atau but also-nya. Nanti yang tidak dihilangkan itu jadi petunjuk teman-teman untuk menjawab seperti itu. Nah, kemudian ada or itu biasanya sebelumnya ada either, kalau nggak gitu pakai whether juga bisa. Contohnya adalah, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Jadi, kalian perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya, seperti itu. Jadi, either or, seperti itu. Kemudian nor itu biasanya sebelumnya ada kata neither, teman-teman, gandengannya ya. Nah, contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Jadi neither nor seperti itu. Kemudian berikutnya ada and, gandengan sebelumnya ada kata both, jadi both and gitu ya. Contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka itu bisa nulis dan berbicara bahasa Jepang. Nah, itu tadi adalah gandengan kata dari keluarganya conjunction ya, teman-teman. Jadi yang pertama ada not only but also. Yang kedua ada either or atau whether or. Kemudian ada neither nor. Kemudian ada juga both and, seperti itu. Nah, berikutnya gandengan kata yang sering keluar di soal structure TOEFL itu ada di bab perbandingan atau comparison ya. Nah, perbandingan itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah caranya kita membandingkan dua yang sama. Ya, jadi caranya kita bilang sama dengan dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa pakai us itu keterangan adverb ya. Artinya sama. Kemudian us yang di belakang ini bisa preposisi, bisa conjunction. Ya, artinya dengan, teman-teman. Nah, itu tergantung kata setelahnya. Kalau ada subjek predikat berarti us ini conjunction. Kalau nggak ada subjek predikat berarti us itu adalah preposition. Seperti itu ya. Kemudian bisa juga pakai the same atau not so. Nah, contohnya adalah Katarina is not as tall as you. Atau Katarina is not so tall as you. Itu juga bisa, teman-teman. Nanti kalau diartikan, Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Jadi as ya, atau the same as, atau not so as. Nah, kemudian ada would rather. Gandengannya than. Pakai more juga boleh, teman-teman. Gandengannya adalah than. Seperti itu. Nah, contohnya adalah, this route takes longer time than the other route. Jadi, rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute satunya. Jadi more than itu pakai ya teman-teman karena long itu cuma satu suku kata. Materi kita hari kelima tentang penggunaan sama more teman-teman. Oke. Nah berikutnya adalah superlatif. Caranya kita bilang yang paling. Nah kita bisa pakai the most. Nanti gandengannya bisa of, bisa in dan among. Dan kalau teman-teman menemukan ada preposisi among, artinya di antara banyak ya teman-teman, maka benda yang diubah menjadi keterangan itu haruslah jamak. Gitu ya. Jadi setelah preposisi among itu kata benda setelahnya harus jamak seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu tadi gandengan kata untuk comparison atau perbandingan, teman-teman. Jadi ada as, atau the same as, not so as. Bisa juga pakai more than, would rather than juga boleh. Yang terakhir ada the most of, the most in, the most among, dan seterusnya. Itu ya. Nah, yang terakhir ada gandengan kata miliknya keterangan dan preposisi.
Nah, yang pertama ada from, gandengannya adalah to, teman-teman. From di sini artinya dari, to-nya artinya hingga. Contohnya adalah, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Berikutnya ada between and. Between artinya di antara A dan B. Jadi pakainya and ya. Kalau kita biasanya pakainya di antara A dengan B. Tapi kalau dalam bahasa Inggris harus pakainya and, teman-teman. Nah, contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara wanita tua itu dan juga pria itu. Seperti itu. Berikutnya ada adverb of degree, teman-teman. Yang pertama ada to, yang O-nya 2 artinya terlalu. Gandengannya to verb 1 ya, sama kayak enough, teman-teman. Itu gandengannya juga to verb 1. Nah, untuk contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Atau kalau pakai enough juga boleh, teman-teman, tapi enough ditaruh di setelahnya old ya. Jadinya you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, berikutnya ada so that. So di sini artinya sangat, teman-teman. That-nya itu conjunction artinya sehingga. Gitu ya. Contohnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku pada es teh. Maksudnya untuk membeli es teh. Gitu ya. Jadi so hot that sangat panas sehingga seperti itu. Nah, berikutnya ada such that, teman-teman. Artinya sama, such di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, perbedaannya dengan so that adalah kalau such ini wajib dikasih kata benda dulu sebelum conjunction that-nya. Jadi harus ada benda dulu baru that, teman-teman. Gitu ya. Kalau mau nggak pakai kata benda, kita bisa pakai so. Tapi kalau ada kata bendanya, kita pakai such. Gitu aja ya cara mudah mengingatnya gitu, teman-teman. Nah, contohnya adalah it is such hot weather that I'll spend all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku pada es teh atau untuk es teh gitu ya. Nah, di situ kalau teman-teman lihat di sebelum conjunction that yang artinya sehingga ada kata benda weather. Itu artinya cuaca. Itu ya. Lanjut teman-teman ada such as. Nah, ini beda arti. Such-nya di situ artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Contohnya teman-teman, we will need such tools as screwdriver and wrench to fix this. Kita akan memerlukan beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah ungkapan urutan atau sebutannya itu adalah ordinal, teman-teman. Nah, ordinal itu kalau di soal struktur TOEFL itu sering sekali itu menanyakan tentang to verb 1. Jadi gandengannya to verb 1. Contoh dari ordinal adalah the first, the second, the next, the last, dan seterusnya, teman-teman. Oke. Nah, untuk contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih atau yang akan membiarkanmu kecewa seperti itu. Nah, di situ ada the last, gandengannya adalah to let, to verb 1. Gitu ya. Nah, ini saya mohon jangan dihafal, teman-teman. Tapi di foto dulu boleh, nanti setelah kelas ditulis ya, teman-teman. Karena kalau dihafal akan sangat sulit seperti itu. Jadi jangan hafalan, tapi ditulis sambil ngerjakan, sambil lihat catatan, sambil mengerjakan, sambil lihat catatan. Silakan difoto dulu sambil mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan, teman-teman. Saya rasa sudah ya, teman-teman, sudah difoto dan saya rasa tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, kalau gitu kita ke contoh penerapannya di soal. Jadi caranya sama, cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat wrote, itu verb 2. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown, gitu ya. Nah, sebelumnya kata wrote itu ada conjunction but, fanboys ya, tapi dia bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman.
hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja, yaitu predikat saja. Nah, berarti harusnya sebelum but itu juga harus ada verb 2. Artinya di sini kita butuh verb 2 ya, teman-teman. Nah, tapi di pilihan ganda itu panjang-panjang, teman-teman, ya. Nah, ternyata di situ pakainya but also. Nah, gandengannya but also adalah not only. Jadi carikan yang not only verb 2. Ya, betul, Miss. Jawabannya adalah yang alpha. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Jadi kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown itu tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak seperti itu. Jadi not only but also. Gitu ya. Jadi dari but also-nya sendiri pun teman-teman langsung bisa mencarikan gandengannya. Gandengannya adalah not only dan satu-satunya pilihan A, B, C, D yang pakai not only adalah yang alpha. Gitu ya. Kemudian contoh kedua, teman-teman caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada did not grow, subjeknya adalah with. Kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Nah, di sini harusnya ada conjunction, tapi nggak ada conjunction. Nah, di pilihan ganda itu yang bisa conjunction, alpha bisa, like itu bisa preposisi, bisa conjunction ya, teman-teman. Bravo juga bisa. Kalau for itu kalau jadi conjunction harus ada komanya, sedangkan di situ tidak ada. Nah, then itu bisa jadi conjunction kalau ada more sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya nggak ada more ya, teman-teman. Nah, jadi delta nggak bisa. Jadi antara alpha atau bravo, kalau kita lihat di sebelum titik-titik ada kata us, teman-teman. Nah, us itu gandengannya juga us ya. Maka jawabannya yang bravo, betul. Nanti kalau dibaca before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Jadi kalau diartikan sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang ini. Kalau diartikan seperti itu. Contoh berikutnya, teman-teman, caranya sama, cari predikat dulu. Nah, di situ ada auxiliary can. Verbnya adalah live ya, teman-teman, karena can nggak mungkin gandeng verb ing. Nah, itu verb ing itu kata sifat, menjelaskan kata benda fish. Nah, itu participle. Kemudian berarti sudah ada subjek predikat, ada predikat lagi yaitu can travel, subjeknya they, tapi belum ada conjunction. Nah, di sini berarti kita butuh conjunction ya. Nah, di depan sendiri tadi ada kata not only, yang mana gandengannya adalah but also. Di soal sudah ada kata also, maka nggak perlu dimasukkan also lagi, teman-teman. Nah, jadi tinggal carikan kata but. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Tidak hanya ikan yang bisa berjalan bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa berjalan untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari penerapan yang kita sudah pelajari, teman-teman. Jadi sambil ngerjakan, sambil lihat catatan ya, supaya hafal tanpa harus hafalan. Nah, di sini ada satu soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up guys. Baik, ada jawaban bravo dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Ya, jawabannya bravo, teman-teman. Kuncinya teman-teman di kata apa di soal? Ya, that's right. Betul. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Kalau ada kata neither tanpa harus melihat yang lain-lain, ya. Nah, fix di sini kita carikan gandengannya yaitu nor. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Jadi kalau diartikan kurang lebih, meskipun parlemennya Kanada itu tidak bisa gitu ya, memberikan atau memaksakan undang-undang
juga tidak bisa memulai suatu kebijakan. Parlemennya Kanada memiliki kekuatan atau kekuasaan gitu ya untuk membuat undang-undang dan juga mengalokasikan dana anggaran seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, mungkin seperti soal sebelumnya tadi, kata kuncinya di situ adalah kata neither ya, teman-teman. Maka gandengannya not. Tadi saya baru pencet timernya, langsung ada jawaban. Jadi kalau emang udah terbiasa itu enak banget, teman-teman. Gitu ya. Jadi tanpa harus melihat subjek predikat, kita kalau menemukan ada gandengan kata, terus di pilihan A, B, C, D-nya kok ada gandengannya, ya udah jawab itu, gitu ya, teman-teman. Ya, jawabannya Charlie nanti kalau diartikan, ya, mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Panas. Berarti satu satu kapan kayaknya panas. Oke, saya mute dulu ya. Baik, kita lanjut teman-teman. Ini kalau diartikan, hampir semua pembuat film dokumenter itu tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio atau latar studio seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Nah, mungkin saya akan tanya lagi ke teman-teman. Kata kuncinya di soal kata apa, teman-teman? Iya, that's right. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada or, gandengannya kalau nggak either ya, whether seperti itu. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, meskipun istilah harmoni merujuk pada sebuah suara yang bisa didengar atau enak didengar gitu ya. Nah, istilah harmoni itu digunakan ke semua kombinasi nada. Entah itu konsonan atau disonan. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke next number. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban mungkin. Ya, betul. Jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Di situ setelah titik-titik itu ada kata as petunjuknya, teman-teman. Nah, as itu gandengannya juga as. Tapi hati-hati ya, teman-teman. As yang gandengannya as itu adalah yang artinya sama. Jadi asnya itu diikuti kata sifat atau kata keterangan. Nah, contohnya ini, teman-teman. Ini diikuti kata sifat gitu ya atau kata keterangan seperti itu. Nah, us-nya di situ gandengannya adalah us. Tapi hati-hati dengan us yang artinya sebagai, yang dia diikuti kata benda. Jadi us-nya itu preposisi, teman-teman, bukan kata keterangan. Gitu ya. Jadi hati-hati karena us memiliki banyak arti seperti itu. Ya, tapi di sini jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan sejak gitu ya, sejak 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir itu menggunakan kaca yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik seperti itu. Oke, jadi jawabannya ya adalah yang bravo ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Charlie. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, jadi di soal itu ada penanda gandengan kata yaitu then. Nah, kalau ada then, maka gandengannya adalah more atau er ya, teman-teman. Dan jangan dikasih the. Oke, karena kalau dikasih the, itu nanti menjadi double komparatif. Sedangkan ini bukan kalimat double komparatif, gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie, nanti kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk daripada sebagian besar eh, negara-negara yang lain di daratan Amerika Serikat, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo dan juga delta gitu ya. Cari predikat dulu seperti biasa. Di situ ada is, teman-teman. Subjeknya fructose, ada predikat lagi is, subjeknya jadi satu sama conjunction ya, yaitu that. Nah, kalimatnya sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, kalau kita mau masukkan predikat lagi, maka harus ada conjunction, ya. Maksudnya conjunction lagi, teman-teman. Nah, tapi yang Bravo tidak ada conjunction lagi, artinya yang Bravo tidak bisa, teman-teman. Ya, karena nanti predikatnya ada tiga, seperti itu. Nah, karena petunjuknya teman-teman di sini adalah kata sweeter. Itu adalah bentuk more dari kata sweet, artinya manis. Manis ditambahkan more jadinya sweeter, bukan more sweet ya, karena sweet itu satu suku kata, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawabannya antara alfa atau delta. Bedanya yang alfa itu diikuti subjek predikat, sebenarnya secara struktur boleh, teman-teman. Kalau yang delta ada diikuti benda yang dibandingkan saja. Itu malah justru pasti boleh, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta ya. Nah, kalau yang alfa, subjek predikat sebenarnya boleh, tapi ini buat pengecoh, teman-teman, atau distraktor. Yang bikin salah yang alfa ini adalah predikat yang digunakan. Nah, kalau sebelumnya more itu pakainya linking verb atau to be, maka setelahnya then juga harus pakai to be, bukan pakainya do, does, did. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa karena pemilihan eh, kata kerjanya yang salah seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis daripada gula tebu seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Terakhir, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Nah, di soal ini ternyata ada pengecoh, teman-teman. Dan kayaknya ada yang terkecoh ya. Nah, jadi seperti biasa, kita cari predikat dulu ya. Di situ ada predikat told, subjeknya Alexander Graham Bell, kemudian ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Jadi dari would sampai kata remembered, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, teman-teman jangan terjebak dengan as yang ini ya. As yang ini artinya bukan sama. As yang ini artinya adalah sebagai, karena setelahnya diikuti kata benda. Nah, jadi as yang artinya sama, teman-teman, itu diikuti kata sifat atau kata keterangan, bukan kata benda. Gitu ya. Nah, baru nanti gandengannya pakainya as. Jadi, misalnya as beautiful as, sama cantiknya dengan. As expensive as, sama mahalnya dengan. As long as, sama lamanya dengan, atau sama panjangnya dengan, atau sepanjang kalau diartikan gitu ya.
Jadi harus diikuti as, maksudnya setelah as diikuti adjektif atau adverb supaya artinya nanti sama. Karena dia keterangan teman-teman kelas katanya. Gitu ya. Sedangkan as yang ini preposisi, ini beda. Seperti yang saya sampaikan tadi, as ini memiliki banyak arti, jadi harus hati-hati kalau ketemu as. Ini jebakan teman-teman. Nah, jadi petunjuknya teman-teman di soal ini adalah kata would rather. Yang mana gandengannya adalah than. Nah, sekarang yang than itu antara alpha atau bravo. Gitu ya. Jadi jawabannya antara alpha atau bravo, teman-teman. Nah, ini ada tambahan yang belum saya sampaikan ya, teman-teman. Jadi, then itu bisa juga bertindak seperti conjunction fanboys, yang mana dia harus menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, teman-teman. Walaupun jarang tak di soal structure TOEFL, tapi ini bisa, teman-teman. Jadi setelahnya then itu harus sama dengan sebelumnya then. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah jawabannya alpha atau bravo, kita lihat sebelumnya then ada verb ing atau as noun atau tidak. Ya, yang ada yang mana. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu adanya as a teacher. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, gitu ya. Nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau dia lebih suka dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemu dari telepon. Kalau diartikan seperti itu. Jadi then itu bisa membandingkan, maksud saya menghubungkan dua yang sama ya teman-teman. Jadi nggak harus kata beda. Kadang dia bertindak seperti fanboys. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita chapter ke-8 tentang gandengan kata. Sekali lagi, jangan dihafal ya, teman-teman. Itu nanti silakan difoto sama teman. Maksudnya di apa namanya? Ditulis, kemudian sambil latihan nanti boleh dibuka tulisannya teman-teman. Nah, dengan begitu akan hafal sendiri tanpa harus hafalan. Sebentar, saya absen dulu ya, teman-teman. Oke, sudah selesai. Saya absen. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman ketika sering-sering terkecoh, maksudnya bukan sering-sering terkecoh itu bagus ya, tapi gini teman-teman. Ketika teman-teman sering latihan, kemudian sekali dua kali terkecoh dan udah tahu itu terkecoh, maka lama-lama teman-teman nanti akan tahu. Dan ketika menemukan soal seperti ini di tes yang asli, nah itu nanti teman-teman akan terbiasa karena eh, sudah pernah terkecoh dan tahu benarnya apa. Maksudnya teman-teman sudah sadar kalau pernah terkecoh gitu ya. Berarti nanti jangan terkecoh lagi maksudnya gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa selagi belajar masih boleh salah, jadi nggak apa-apa. Tapi ketika tes tes real test nanti, saran saya diusahakan jangan sampai salah seperti itu teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, monggo japri aja ya teman-teman. Dan terima kasih atas kehadirannya sore ini. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.